Nah, buat Pak Teguh sama Mas Bambang Gage ini, Om Begawan paham ini. Tantangannya di Solo itu lebih besar tuh. Karena ada Fufu Fafa di belakangnya. Di belakang lawannya itu. Keluarga Mulyono pasti akan all out di situ. Mereka akan berusaha mengalahkan Mas Teguh dan Mas Gage bagaimanapun mereka caranya. Pada tanggal 23 September telah dilaksanakan undian bagi pasangan yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak tanggal 27 November yang akan datang. Nah, ini khususnya di Solo dan Jawa Tengah yang merupakan barometer politik nasional. Lah kok yundelala itu bisa podo itu nomor urutnya itu. Pasangan Andika dengan Mas Hendi di Jawa Tengah dan di Solo Mas Teguh dengan Mas Bambang Gage. Urutan nomor 1. Nah, bila di Solo maupun Jawa Tengah pasangannya yang diusung PDI Perjuangan dapat urutan nomor 1, apakah ini menjadi gambaran ini? PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan Solo calonnya bisa jadi nomor 1 alias menang. Ya bisa saja. Masyarakat Indonesia semakin hari ini sudah semakin nggak sabar. Wes rakanti nggak sabar gitu loh. Dan ganti pemerintah. Mereka udah jengah bila Mulyono dan jaringan kekuasaannya masih berkuasa di Indonesia. Termasuk bolo-bolo nih. Termasuk para penjilat, para pemuja dan para relawannya itu. Yang tiap hari ada masalah aja. Tiap hari ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kebohongan-kebohongan selalu muncul di setiap hari. Dan rakyat semakin anyel. Bukan anyel kayak Begawan loh ya. Lah di Pilgub Jateng itu ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Lawannya Pak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Nah, di Solo ada Respati dan Astrid yang akan bertarung dengan Mas Teguh dan Mas Bambang Gage. Mas Teguh itu incumbent wali kota Surakarta. Nah, yang kemarin dapat urutan nomor 2 itu. 2 pasangan lawannya. Oh, lawannya mau ngeloro tok ya nomor 1 sama nomor 2. Yes, kita wis tidak mau lagi nih ngurus negara, mikir pemerintah ini wis kerembuk gimana baiknya buat rakyat aja lah. Lah kok ini malah negara yang minta dipikir rakyat kelihatannya. Ini maksudnya gimana ini? Ya toh, yang malah bikin rakyat pusing itu kebijakan negara sekarang ini. Malah rakyatnya kon mikir negara. Kata ya mereka tuh wis pekah mikir negara. Wis piye carane ndang modale Bali. Yang malah bikin rakyat pusing ini kebijakan yang sekarang muncul itu loh. Nah, Pak Mulyono itu tinggal berapa hari ya mau ganti menteri ya ngopo itu. Ada lagi kabar yang bikin masyarakat jadi anyel, jadi sedih, jadi marah itu. Itu katanya BBM mau dibatasi. Nah, ini kan membuat masyarakat jadi marah itu. Itu kan kebutuhan pokok masyarakat untuk mereka melakukan aktivitas. BBM itu penting bagi rakyat. Kalau dibatasi, harga sembako nggak tentu naik turun. Tabung hijau 3 kilo gas itu ngilang. Kan kasihan itu rakyat itu. Uang sekolah muda. Kan itu semua bikin rakyat sedih. Dan masih ditambah pilkada sok November dengan calon-calon orang-orangnya dekatnya Pak Jokowi bermunculan lagi. Rakyat tetap mau seperti itu lagi. Mau rekoso terus itu. Ayolah mikir pakai otak lah masyarakat. Lah wong dia jadi kepala negara sekarang ini segawe ruwet. Gimana ditambah orang-orangnya yang ditempatkan untuk tarung di pilkada nanti di tingkat daerah. Ora ya mung setali 3 uang. Nah, tolong dipertimbangkan ini bagi masyarakat, bagi rakyat. Untuk merubah nasib rakyat yang semakin hari semakin ora cetha, ora genah, tidak menentu. Masyarakat harus menyatukan diri, menyatukan tujuan, menyatukan
pilihan. Harus dirubah ini. Situasi negara ini harus dirubah. Khususnya bagi wong Solo itu dan Jawa Tengah. Nek kalian dukung 02. 5 tahun mendatang, wah repot. Dengerin ya, ini pasangan Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, lalu Respati Astrid. Semua tidak ada yang berlatar belakang partai politik. Jadi ngapain sih partai politik itu ada kalau ketika akan mencalonkan kontestasi dalam pilkada. Mereka tidak punya kader. Punya kader ya orang untuk maju. Karena itu cawe-cawe menguasa. Lah nek dadi kepala daerah yang bisa ngoreksi mereka sopo kalau bukan dari orang partai. Percuma kan nanti. Bila saat rapat sama DPRD misalnya kepala daerah itu ndablek ngeyel, dikritik yo akhirnya ya enggak mempan, dicuekin aja. Ayo nek ngono piye. Padahal DPRD itu wakil rakyat yang nanti akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat. Demi kebutuhan rakyat. Tapi nek kepala daerahnya ya ngopong, dia bukan orang partai. Dia bilang, oh saya bukan orang partai, sak gelem dhewe. Ya seperti Pak Mulyono dulu. Dia mengatakan saya sudah tidak punya beban dengan partai. Akhirnya nanti begitu. Lalu mereka bertingkah kayak Pak Mulyono, kepala daerah itu nanti kalau dia jadi. Malah ngobrak-abrik partai yang mengusungnya. Lah kan demokrasi kita itu yang jadi taruhannya akhirnya. Sudah kemarin konstitusi diwacak-acak, demokrasi dihancur-hancurin, dirusak-rusak. Ini mau diulangi lagi di daerah-daerah, ini masyarakat harus paham. Harus tahu, makanya RT RW itu jangan menutup diri tentang politik. RT RW harus netral lah, bodoh. Harus tahu supaya masyarakat bisa diberikan pemahaman dari RT RW-nya. Malah menutup diri. Nah ini tentang partai politik misalnya. Namanya bukan kader partai kalau maju ke pilkada. Gitu. Mestinya kan dari pintu independen kalau bukan dari kader partai. Bukan dari partai politik. Kalau dari partai politik ya harusnya dari kader lah. Minimal orang luar yang harus jadi kader dulu. Nah itu persis Pak Darmo, Pangrekun sama Pak Kun Wardoyo di DKI itu kental tuh independen. Nah ini pertinya ini. aja. Mengapa partai bisa mendukung mereka? Bukan dari kadernya. Nah, ini pikiran begawan ini. Ya ini yang sudah dikondisikan sama Pak Mulyono. Ini pandangan begawan. Kalau nggak begitu, kenapa mereka nurut takut? Dan memberikan peluang bagi orang luar. Sedangkan kader-kadernya sendiri dikotakkan. Kalau tidak ada kekuatan yang besar menekan dia, orang mungkin partai politik itu punya marwah. Partai politik itu punya harga diri. Kok iso ditekan, diobok-obok, orang iso ngopo-ngopo meneng wae. Kalau tidak ada intervensi yang kuat dari luar, orang mungkin. Nah, ini seandainya mau lewat independen, itu calon-calon yang bukan dari partai politiknya. Syaratnya ya berat. Akhirnya ya penak ngogrok-grok penguasa untuk menekan partai politik bisa dicalonkan dari partai politik. Lah syaratnya jadi independen itu ngumpulin KTP sebanyak 7,5% dari pemilih, dari jumlah pemilih. Ya mesti dapat dukungan dari situ. Ya herannya ini partai-partai itu ya kok ya mau disetir ya begituan itu. Harusnya kan bisa mengajukan kandidatnya sendiri, kadernya sendiri. Oh, dia susah payah belain partai, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan duit, didongake dan sebagainya bareng mau ada pencalonan kepala daerah untuk menaikkan karier sebagai orang politik, bluk. Dikotrakan. Ya ini kalau kader partai nesu, marah itu. Kalau saya kader partai, wah urare. Nah ini masa di Solo? Di Solo itu kan gudangnya orang politikus nasional. Ya di Jawa Tengah secara umum. Yang ada di Kim Plus Plus itu kok nggak punya tokoh sama sekali, Kak. Ya lucu. Mengherankan. Ya sebenarnya banyak. Ya itu tadi karena ada tekanan. Nah ya saya ulangi lagi coba. Di Solo itu loh.
Kim Plus Plus itu kan terdiri dari 14 partai. Gede banget partainya. Masa nggak punya tokoh sama sekali? Ya, sama PDIP aja bisa nggak selevel loh. Yang kadernya terus bermunculan. Di Solo itu. Lalu buat apa ada partai? Jika mereka tidak bisa didorong menyodorkan calon-calon atau kader-kadernya. Lah sehebat apa sih Pak Lutfi, Gus Yassin, Mas Respati, Mbak Astrid, sampai mengalahkan pimpinan Kim Plus Plus di tingkat Jateng dan Solo. Nah memang Pak Lutfi itu hebat, tim suksesnya agak butuh 7 jenderal untuk dampingi dia. Apa masih kurang ada belasan partai di belakang mereka? Nah ini para jenderal pada jadi tim sukses loh. Untuk memerangi, untuk melawan Pak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Ini tandanya nggak percaya kemampuan partai di Jawa Tengah. Ya, Kim Plus Plus tadi. Mereka berarti nggak pede ngadepin Pak Andika yang mantan Panglima TNI. Atau Pak Hendi yang bekas Wali Kota Semarang. Apa mereka takut ngadepi PDI Perjuangan di Jawa Tengah? Ya bolehlah takut dan wajar. Karena Jawa Tengah dan Solo itu kandang banteng. Nah ini Om Begawan ini memberikan pendapat seperti ini, ngupas hal begini, bukan membela PDIP loh. Saya ini bukan orang partai dan bukan anggota partai manapun. Tapi ini demi sehatnya demokrasi, karena Om Begawan itu pejuang demokrasi, nasionalis sejati. Jadi siapa partai yang mempunyai tegak dalam memperjuangkan demokrasi, lurus dalam konstitusi, itu tak bela mati-matian, siapapun partainya. Nah sekarang cuma PDIP aja yang lurus dan tetap tegak lurus, tetap konsisten untuk memperjuangkan konstitusi dan demokrasi. Lah mengapa sudah ada putusan MK nomor 70 yang menurunkan syarat pendaftaran kandidat kepala daerah tidak dimanfaatkan oleh partai-partai Kim Plus Plus itu? Buat ngusung kadernya sendiri loh. Oh itu di Solo bisa ada 3-4 calon kalau mereka berani loh. Tapi kenapa kok jadi jiri ingah-ingih? Ini heran ini. Saya kenal semua itu. Banyak yang kenal tokoh-tokoh partai baik di Jawa Tengah maupun di Solo. Saya heran kenapa sekarang jadi keberaniannya jadi nggak ada gitu loh. Mimbas simbis gitu bahasa Jawanya. Lah hanya di Jawa Timur yang kandidatnya lebih dari 2 pasang. Sebab PKB mendaftarkan kandidatnya sendiri. Angkat jempol tuh PKB. Karena pemenang di Jawa Timur. Nah di tempat lain kebanyakan hanya 2 calon saja. Karena apa? Kim Plus sudah diikat dalam satu wadah. Terus diwadahi tenggok. Untuk melawan PDIP. Nah kader-kader Golkar coba. Juga nggak punya nyali loh. Buat ngelawan hegemoni Mulyono. Mental kayak Bu Airin di Banten. Calon gubernur di Banten itu. Yang kader Golkar, tapi berani merapat ke PDIP. Karena pikirannya dia untuk melayani masyarakat, karena didukung oleh rakyat. Meskipun tidak didukung oleh partainya, oleh Golkar, tetap maju lewat PDIP. Meskipun akhirnya Golkar kemudian balik mendukung Raisin. Lah kurang kuat apa sih Pak Panggah Susanto, ketua DPD Golkar Jateng itu? Orang umum. Harusnya bisa mencalonkan kadernya sendiri dari Golkar untuk kontestasi pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada Mbak Sekar Krisnauli di Solo, ketua DPD Golkar Solo itu, putri Pak Akbar Tanjung, bungsunya Pak Akbar Tanjung itu. Ada Mas Diko, Bupati Kendal mantan, yang nasibnya malah tragis. Isen itu Mas Diko itu, incumbent malah gagal nyalon lagi di Kendal. Masih ada Mas Wihaji, milenial Golkar Jateng yang bekas Bupati Batang itu. Partai kuning ini memang memprihatinkan. Padahal itu partai ciamik loh. Partai jadul. Usianya sudah mbamba, tapi kok jadi jiri, kenapa ini? Akhirnya habis dilemahkan itu, partai kuning itu. Memprihatinkan. Dilemahkan oleh Pak Mulyono. Nah, ketua umumnya Pak Erlangga dipaksa mundur tanpa alasan apapun. Di pilkada masih mau diatur-atur. Partai Golkar itu. Saya bukan ngeremehkan partai Golkar, tapi ini mendorong partai Golkar ini. Partai gede, piye toh, mas. Nah di Jawa Barat, Kang Emil malah punya potensi menang di Jawa Barat. Kok manut dipindah di Jakarta?
Masih ada Nurul Arifin, Kang Aceh Hasan, Sahrul Gunawan, dan lain sebagainya. Banyak kan. Oke lah, kita kembali lagi ke Jawa Tengah, sama di Solo. Meski sudah dapat nomor urut 1, Pak Andika dan Mas Hendi, kemudian Pak Teguh sama Mas Bambang Gage, jangan terlena ya, ini pesan Om Begawan nih, rungokke nonton Komol. Nanti tak kirimi channel YouTube-nya. Ayo terus turun dan rutin berkeliling datangi warga. Dengan cara-cara yang santun, milenial banget lah. Sekarang itu yang disenangi yang hal-hal yang milenial. Jangan jadul-jadul banget lah. Sampaikan apa program-programnya, visi misinya. Yang tentunya berpihak pada rakyat kecil. Jangan janji-janji palsu lah. Nanti ada janji gajinya harus dikasih rakyat, terus ngapusi. Nggak usah, itu nggak penting itu. Nah, tugas di udara biar Om Begawan yang backup sama teman-teman ini. Nah, kandidat pilkada di daerah harusnya menyampaikan apa yang mau dikerjakan besok. Tetap loh, ingat loh, harus berpihak pada rakyat kecil. Tidak perlu yang jelimet, sok pinter, sok membela rakyat, nggak usah. Dari rakyat untuk rakyat, untuk kesukaan, nggak usah. Yang realis saja lah. Apalagi sok akademis. Angel dicerna oleh rakyat. Rakyat butuh program sederhana, gampang dipahami, serta benar-benar bermanfaat dan bukan janji-janji palsu. Itu rakyat. Nah, di Jawa Tengah, program SMA dan SMK negeri gratis kebijakan Pak Ganjar harus dipertahankan oleh Pak Andika dan Mas Hendi. Ini bagus. Termasuk membangun SMK negeri baru khusus Gakin, keluarga miskin. Ya nggak hanya bebas biaya, namun semua difasilitasi, asrama dan sebagainya lah. SMA gratis ala Pak Ganjar ini mesti berasrama, dibantu biaya hidup serta kebutuhan ke sekolahnya. Semuanya lah. Lulusannya itu sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Ini program yang mesti dijaga. Tidak ada provinsi lain yang punya program sebagus ini. Jangan putus di tengah jalan. Ini pesan untuk Pak Andika dan Mas Hendi. Tadinya hanya ada 3 loh. Tahun lalu ditambah 15 SMK. Pak Andika harus genjot ini. Jadi 35 SMK. Gitu. Boarding gratis lah buat buat warga miskin lah. Kalau bisa setiap kota dan kabupaten ada satu SMK atau SMA gratis. Ini ada 35 berarti kan satu kabupaten kota ada satu SMK gratis. Ini bagus Pak. Dorong terus. Nah intinya gimana kehidupan orang-orang tidak mampu itu diberdayakan, diuwongke, dimanusiakan. Nah, buat Pak Teguh sama Mas Bambang Gage ini, Om Begawan paham ini. Tantangannya di Solo itu lebih besar tuh. Karena ada Fufu Fafa di belakangnya. Di belakang lawannya itu. Keluarga Mulyono pasti akan all out di situ. Mereka akan berusaha mengalahkan Mas Teguh dan Mas Gage bagaimanapun mereka caranya. Mbuh kuwi sembako, mbuh kuwi apa. Hati-hati. Kerja roda partai, mesin partai harus terus genjot. PDI Perjuangan mesti kompak dan solid harus. Ojo sikut-sikutan. Supaya nggak mudah dipecah belah ini. Lupakan kesalahan Pilpres maupun berkurangnya kursi DPRD kota yang dulu 30 jadi 20. Sasar tuh generasi milenial maupun generasi Z itu. Jangan diabaikan, mereka punya kekuatan yang besar 55% dari jumlah pemilih. Ya soalnya suara mereka gede. Jadi mesti benar-benar ada yang garap dengan serius. Galakkan slogan, let's go Gage. Bersatu kita teguh untuk memenangkan kota Surakarta demi rakyat sejahtera. Pesan Om Begawan ya. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.